Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Rismariana Putri, NIM 19051214073 dari Prodi Sistem Informasi 2019 kelas B. Nah, video kali ini bertujuan untuk mengetahui konsep subnetting. Kita akan bahas tentang subnetting. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui fungsi gateway dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, subnetting ialah proses membagi sebuah network menjadi beberapa sub-network. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian, kenapa kita perlu subnetting? Agar mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Kemudian, subnetting bertujuan untuk mengefisiensikan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mengenai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, maka host dapat 254, dikurangi 10, sehingga sebanyak 244 alamat tidak terpakai. Kemudian, untuk menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu binary dan tabel. Nah, ini sebelum subnetting, dapat net dan host ID, kemudian setelah dibagi, net ID ada subnet ID, terdapat subnetnya, kemudian host ID lebih kecil. Kemudian network dan broadcast. Dalam setiap kelompok IP, terdapat dua IP yang bersifat khusus, yaitu network dan broadcast. Network adalah IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast adalah IP terakhir dari suatu kelompok. Jadi, network itu awalannya, broadcast terakhirnya. Nah, langsung masuk ke perhitungan subnetting dengan graph atau table. Kita IP address 192.168.110/26. Lihat /26, kemudian nomornya 10, maka masuk ke sini. Masuk ke sini sehingga network IP-nya adalah 192.168.1.0, sedangkan net broadcast IP-nya adalah 192.168.163. Subnetting kelas C sangat penting untuk memanajemen jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil sehingga dapat mengefisiensikan IP dalam jaringan. Nah, CIDR/26 subnet masknya adalah 255.255.255.192. Lalu apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang. Jalan itu adalah host, sedangkan jalan adalah network dan gangnya. Kemudian subnet mask seperti jalan. Nah, jalan Gatot Subroto adalah subnet masknya. Dan langsung kita ke percobaan saja. Masuk ke Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 dan lab 2. Dengan /26 maka subnet masknya 255.255.192, lab 1 IP-nya 0-63, lab 2 64-127. Tapi yang tertulis ini tidak boleh dipakai karena itu adalah merupakan IP dari network dan broadcast. Kemudian langkah percobaan. Pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Nah, PC 1 menggunakan PC 1, 2, 3 menggunakan gateway, namun PC 3, 5, dan 6 tanpa menggunakan gateway. Kita langsung ke Cisco Packet Tracer. Nah, PC 1 disetting IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.162. PC 2 IP-nya 192.168.1.2, subnet masknya sama, gateway-nya juga sama. Kemudian PC 3 IP address-nya 192.168.1.3, subnet masknya 255.255.255.192 dengan default gateway-nya dikosongkan atau 0. Kemudian PC 4 IP address-nya 192.168.165, kemudian subnet masknya 255.255.255.192 sama,
default gateway-nya 192.168.1.126. PC5 192.168.1.6.6. 255 subnet masknya 255, 255, 255, 192, default gateway-nya dikosongkan atau 0. Kemudian PC6 IP address-nya 192.168.1.6.7. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Kita ngeset kita ke router, ke config gigabit ethernet 1. Ini ada switch 1 dari lab 1. IP address-nya diisi dengan gateway dari lab 1, yaitu 192.168.1.6.2 dengan subnet mask 255, 255, 255, 192 dengan port status di on kan. Sedangkan untuk lab 2 192.168.1.1.26, subnet masknya 255, 255, 255, 192, port status. Setelah itu kita ke langkah kedua. Lalu kita ke langkah kedua, yaitu setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi lalu ke skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IPv4 ICMP. Pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, ke simulasi, edit filter ICMP IPv4. Lihat PC1 ke PC3 ya. Nah, dari PC1 dilempar ke switch, lalu ke PC3. Setelah dari PC3, masuk ke switch, setelah itu dikirim lagi ke PC1. Nah, ini transmisi data terjadi di satu jaringan, yaitu lab 1, sehingga hanya ke switch saja, tidak ke router. Kemudian kita masuk ke kedua, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC1 ke PC4. Kita lihat dilempar ke switch, dari PC1 ke dilempar ke switch, lalu dilempar ke router. Setelah itu dari router ke switch lab 2, dari switch dilempar ke PC4. Dari PC4 dikirim lagi ke switch lab 2 lalu ke router. Dari router dilempar lagi ke jaringan lab 1, ke switch ya, switchnya lalu ke PC1. Ini adalah komunikasi yang baik apabila pesan terbalas seperti ini. Kemudian yang ketiga, kirimkan paket simple PDU dari PC2 ke PC5 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, ini PC2 ke PC5, kita lihat. Dari PC2 dilempar ke switch, dari switch dilempar ke router, lalu dari router dilempar ke switch lab 2, lalu dari switch lab 2 dilempar ke PC5. Nah, di sini PC5 tidak bisa membalas karena tidak ada default gateway-nya, jadi PC5 tidak bisa membalas dan komunikasi tidak terjadi dengan baik. Kemudian terakhir, kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC6 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Buat baru PC3 ke PC6. Nah, bisa dilihat dari awal tidak terjadi komunikasi karena di PC3 tidak disetting gateway-nya atau dinolkan. Lalu setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan ke mode real time lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Tracing PC1 3, hasil penelusuran, format perintah tracing, tracer IP tujuan. Kita lihat real time. PC1 tadi PC1 ke PC3 ya. Kita lihat tracer IP PC3 192.168.1.3. Nah, ini
requestnya telah terjadi dan trace complete. Kemudian PC 1 ke PC 4, tracer IP PC 4 192 168 165. Nah, ini melewati head router, kemudian begini sehingga request telah terjadi. Kemudian dari PC 2 ke PC 5, set IP PC 5 192 168 166. Nah, ini akan terjadi request timeout karena tidak ada pesan balik dari PC 5. Ini terus seperti ini. Nah, ini request timeout terus seperti ini. Kemudian kita lihat PC 3 ke PC 6, tracer 102 PC 6 ya, 168 167. Nah, dari awal sudah terjadi request timeout karena memang tidak terjadi pengiriman data karena gateway-nya tidak diisi. Seperti itu. Jadi gateway digunakan untuk mengirim data yang berbeda jaringan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.